Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, yang saya hormati para guru-guru saya, para profesor, para senior, para ketua cabang, dan tentu para pengurus semuanya, dan para diri. Alhamdulillah, tadi saya sudah ketemu ketua PB, tapi beliau masih sepertinya baru rawuh, jadi sambil menunggu beliau. Sobat sekalian, pertama alhamdulillah kita bisa kumpul sehat, dan itu suatu barokah yang luar biasa. Apalagi di tengah-tengah saya ada guru saya, banyak profesor luar biasa. Ya, katanya filosof Yunani itu kalau sehebat-hebat apapun pasukan, kalau dipisahkan dari para intelektualnya, itu akan dipimpin oleh pengecut. Celaka itu. Kalau sekuat apapun pasukan kalau dipimpin oleh pengecut, sudah tahu kita endingnya apa. Gitu. Luar biasa. Terus yang kedua, saya pribadi sangat senang bahwa panjenengan semuanya berkenan untuk bergabung dengan IDI Wilayah Jawa Timur. Saya jujur saja, saya memang memanggil semua orang-orang hebat di Jawa Timur. Kenapa saya selalu yakin Jawa Timur itu mau karena ketua PB. Saya Jawa Timur itu sebenarnya nggak kalah dengan PB loh. Kenapa? Karena Jawa Timur itu golongan intelektualnya luar biasa, jadi luar biasa banyaknya. Jadi sentra pendidikan kedokteran di Jawa Timur itu 9. Jadi paling banyak. Kalau Jakarta itu cuma 8. Jadi kalau Jawa Timur 9. Jadi FK-nya di Jawa Timur 9. Ntar lagi kan berdiri 3 atau 4. Gus, nanti keberapa banyak dengan Gus kira-kira Gus? Jadi nanti Jawa Timur kan terbanyak FK. Sekarang aja ada 9. FK di Jawa Barat, di Jakarta baru 8, itu 9. Nah jadi luar biasa. Apalagi para guru besarnya banyak. Dan yang teman-teman ini hebat semua di lapangan ini. Baik sebagai praktisi, birokrat, ya luar biasa. Saya sekarang birokrat banyak, dan praktisi bisnis, entrepreneurship, luar biasa. Jadi saya ini 2 minggu itu saya lihat Jawa Timur siapa saja orang-orang yang hebat, saya panggil semuanya. Dan saya senang, mungkin panjenengan ada di antara kok aku belum kenal ya gitu ya, belum lihat gitu ya. Kalau memang ada orang-orang sebenarnya bukan baru, cuman selama ini memang beliau sibuk dengan ini, dan sekarang ternyata beliau sudah berkenan punya waktu untuk kita semuanya. Jadi itu luar biasa, dan tentu saya sangat terhormat untuk menghargai, diberi kehormatan bahwa apa yang kami sampaikan itu direspon oleh teman-teman. Oleh karena itu sesungguhnya pada saat ini adalah awal, bahwa awal adalah kita bersama-sama. Tentu ada Mas Kris di MPPK, Dr. Yuli dari PABI, tapi sebenarnya beliau mewakili MKEK. Karena ketua MKEK Dr. Pur lagi di Taiwan. Taiwan. Kalau MKEK itu banyak kerjanya loh, kan? Itu sudah selesai satu, yang satu belum. Sudah ya. Jadi Jawa Timur ini kasus hukumnya terbanyak, kasus etiknya juga terbanyak. Ya. Tapi saya senang kalau saya punya Anda semuanya yang bisa diandalkan. Ya. Jadi luar biasa. Jadi selama ini masalah-masalah yang kita tangani bisa selesai dengan baik. Cuman saya yang tidak bisa membantu menyelesaikan itu adalah dokter berperkara dengan dokter. Waduh dok, suka sekali menyelesaikannya. Luar biasa, susah sekali saya menyelesaikan itu ya. Tapi untung beliau bisa menyelesaikan yang satu. Moga-moga saja. Saya berharap kita semuanya sekitar 21.000 dokter di Jawa Timur ini bisa rukun. Prof nanti mau berbicara spiritual supaya dokter Jawa Timur rukun, semangat, dimanapun posisinya mereka bisa berprestasi lebih bagus. Tentu sebenarnya kita tidak usah terlalu
banyak berbuat program yang banyak-banyak karena kita bukan suatu penyelenggara negara, tetapi lebih bagus kalau nanti kita akan berfokus kepada internal organisasi kita, sekaligus peran sertanya kepada masyarakat, peran sertanya kepada ilmu pengetahuan, peran sertanya kepada teknologi, dan peran sertanya kepada kemanusiaan. Ini yang akan kita tuju ke depan dengan tim ini. Harapan saya adalah bahwa 3 tahun yang lalu kita sudah ibaratnya bekerja dan lokomotif sudah berjalan. Harapan kita ini ke depannya kita akan lebih bagus. Saya yakin teman-teman bisa berbuat lebih banyak lagi. Kemudian saya sampaikan bahwa di Jawa Timur itu sebenarnya SDM dokter itu luar biasa sebenarnya, luar biasa. Jadi tinggal kita bagaimana kita nanti memanage dengan bagus agar nanti kedepannya kita bisa berprestasi lebih baik lagi. Apa Pak Ketua PP sudah mau ya? Ya di sini? Belum, ruangannya belum ya? Belum ya, sambil menunggu beliau. Tentu kita, saya nggak tahu dengan Omnibus Law ke depan apakah IGI itu masih menjadi organisasi profesi. Ya, makanya saya sebenarnya nanti ke depannya kita tidak usah terlalu pesimis ya, pesimis masalah itu, karena sebenarnya jadi organisasi profesi atau tidak, saya lebih senang kalau kita semuanya itu mengutamakan karya gitu. Itu sebenarnya. Katakanlah kita sudah berjuang dengan mati-matian, tapi kalau karyanya nggak ada kan ya eman gitu ya. Saya minta izin saya sampai dulu Pak Ketua Umum ya. Saya pengen ke depannya begini. Kamu bisa display kan? Oke, ini jalan ya. Ya. Sebenarnya ke depan itu kita ini jadi apa gitu ya? Kita jadi apa? Kawan-kawan. Nilai nggak bisa. Oke. Ke depan itu kita berat sebenarnya. Jadi dunia dokter itu berat, jumlah kita banyak. Jadi berat sekali. Dan yang paling menyedihkan buat saya itu kalau kita itu jadi pekerja tok gitu, jadi pekerja intelektual, jadi pekerja yang bagian dari suatu proses produksi. Sehingga sebutan kita adalah SDM, sumber daya manusia. Nah ini kan bagian dari komponen produksi. Nah, kalau dokter hanya jadi itu dan kemampuannya dijual dibeli dengan uang, waduh ini luar biasa kita mengalami degradasi. Padahal nenek moyang kita itu orang hebat semuanya ya. Jadi dimanapun, bahkan seluruh dunia pun, mulai zaman dulu sampai zaman kemerdekaan, negara manapun orang-orang hebat. Cuma masalahnya kalau kita itu sudah masuk ke zona aman, itu berat kita mau berbuat apa-apa, malas, takut, khawatir. Kenapa? Kalau mau berbuat aman, zona aman itu kita melewati zona ketakutan, zona tidak aman. Susah orang mau melewati gini, ya kan? Padahal kalau kita bisa lolos ke sini, kita bisa perjuangan dan keberhasilan sebenarnya. Inilah yang berat, ya. Padahal hidup ini sebenarnya simpel saja. Ini adalah saya ambil dari Turki di WA itu atau di grup Facebook. Orang kaya-kaya dalam sekejap 17 detik sudah jadi mengharapkan bantuan orang lain. Jadi sebenarnya untuk kita hidup, kekayaan, jabatan apa sebenarnya nggak terlalu jangan percaya itu abadi untuk membawa kita lebih baik lagi. Tapi yang paling penting adalah integritas ini. Sehingga kalau kita melihat ini memang dokter-dokter yang ini sudah pada malas. Jangan kita jadi climber, kita camper aja ya sudah untung. Yang saya nggak suka kalau jadi quitter ini, jadi ya tantangan sedikit balik kanan, ya, tantangan sedikit balik kiri. Padahal mestinya para dokter terus baik harus jadi berjuang. Selalu mendaki, nggak akan pernah berhasil sebelum mencapai puncak. Dan kalau ada yang terus naik, ya, kalau kita punya ini bagus ya. Iya. Aduh ini mohon maaf, ini saya ambil dari WA. Saya tampilkan karena saya bangga, tapi juga irinya itu apa ya? Iri keberhasilan maksud saya. Nah saya pamerkan kepada Anda supaya Anda iri gitu maksud saya. Oh ini orang muda ini sebenarnya kan bukan berlatar belakang bisnis rumah sakit,
tapi karena environment-nya itu seperti itu, akhirnya ini gratis ini akhirnya mau punya 41 rumah sakit gitu kan. Ini saya ambil dari IG, ya IG supaya kita terbuka bahwa orang muda yang sama sekali bukan latar belakang rumah sakit, kalau sungguh-sungguh serius dia bisa loncat keluar dari comfort zone, maka dia bisa jadi orang hebat. Sekarang dia memiliki 41 rumah sakit yang hebat, bahkan punya perguruan tinggi, ya gitu. Nah, tentu Anda semua tahu Prof. Virkov bahwa sesungguhnya jangan pernah buta politik. Medicine itu adalah politik in small scale, ya. Jadi medicine is politik in small scale. Makanya jangan pernah buta politik. Kita bukan haram bicara politik, karena keputusan-keputusan itu hasil dari politik. Prof. Virkov sudah mengatakan tahun sekian itu, ya. Jadi tetap aja omnibus law kita jangan cuek. Kita harus tahu undang-undang cipta kerja jangan cuek. Kita harus ikut serta dan lain-lain, ya. Oleh karena itu perannya yang demikian banyak tentu membanggakan tentu saja. Bahkan even di Amerika pun juga mengakui tentang kegoncangan ini. Tapi teman-teman, ada fakta-fakta yang tidak menyenangkan. Di Jawa Timur ada sekian belas ribu sudah terdistribusi spesialis dan non spesialis dan umum. Perbandingan dokter umum dengan penduduk Indonesia, satu dokter umum 1.700, spesialis dan penduduk satu spesialis 6.800 penduduk. Jadi sebenarnya nggak jelek. Kalau membandingkan dengan Singapura, jangan bandingkan dengan Indonesia, bandingkan dengan Jakarta. Singapura 5 juta penduduk, Jakarta 12 juta penduduk. FK di Singapura cuma 3, di Jakarta ada 8. Perbandingan dokter dengan penduduk, Singapura 1 banding 1000, Jakarta 1 banding 400. Jakarta itu dokter umum, dokter dengan penduduk 1 banding 400. Itu Jakarta, ya kan? Jakarta itu, ya. Jadi kalau bandingkan Singapura, bandingkan dengan Jakarta. Jangan bandingkan dengan Indonesia, jauh banget, ya. Enggak apa, apple to apple atau orange to orange itu namanya. Enggak equal, ya. Bandingkan dengan Jakarta lebih unggul, ya kan? Tapi kalau yang lain juga kita gembu ya, teman-teman. Ya, ini loh. Sebenarnya kita ini lucu. Tolong bantu saya membacakan masalah ini. Ide yang banyak ini sebenarnya betul-betul die hard. Ide cuma sedikit sebenarnya. Hatersnya sedikit sebenarnya. Sedikit sekali, kurva normal ini. Cuman dia mendapat tempat, mendapat ajang, mendapat posisi, mendapat tempat yang wah begitu. Ini hatersnya sedikit sebenarnya. Tapi die hardnya tidak terlalu banyak. Kita ini kan die hard, ya kan? Dia level di sini, yang lain swing. Yang lain swing, sebagian besar kita itu swing. Maka tugas kita semuanya bahwa menyadarkan bahwa Anda itu, ayo ini keluar rumah kita gitu. Dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan cara servis yang bagus, mempermudah semua urusan. Sampai kemarin sore itu saya masih mendengar ada dokter spesialis mau masuk ke kota X. Kenapa? Katanya nggak bisa berikan rekomendasi. Kenapa? Spesialis sudah cukup di kota itu. Ya Allah, kok masih ada? Baru 2 hari lalu saya laporan itu. Luar biasa. Jangan pernah begitu, ya. Dan saya yakin itu pasti bukan pengurus ID yang ya pasti bukan, itu saya yakin. Kalau pengurus ID pasti paham betul, ya kan? Paham betul. Dan itu pasti bukan pengurus ID. Nah, tapi suara ini justru sampai ke Pak Menteri. Itu celakanya itu kan. Saya Pak Menteri, saya biar Pak Menteri, saya kasih fakta Pak Menteri. Ini kalau faktanya itu dibalikkan saya lah. Iya begitu, teman-teman. Jadi mau teman swing, nah ini tugas kita ya untuk mengajak mereka apa saja. Ya. Tapi kalau lapor seperti Anda semuanya, para guru-guru saya, sahabat saya, saya sudah nggak masalah, ya kan? Ya ini yang haters ini sudah diperbaiki, mau apa lagi sudah. Mungkin dari soalnya sudah haters diperbaiki apa ya udah wis nggak bisa. Proporsi nggak banyak kok, orang lain 0,1%. Jadi kalau penelitian juga katanya very significant, itu maksudnya. Tapi ya, itu sayangnya mereka punya tempat, punya suara, punya panggung, punya suara karir ya. Tapi kita jangan kalah ya, teman-teman. Nah ini dokter itu miskin sebenarnya. Dokter itu miskin. Saya dapat data lucu, jadi 60% dokter umum itu pendapatannya 6 juta ke bawah. Saya dokter umum kaya, tapi kan sudah senior ya. Tapi yang teman-teman muda itu udah miskin, ya. Miskin menurut ukuran ini kan. Dokter sekolah itu dapat cuma 5 juta, 4 juta, ada yang dapat 1,5 juta. Aduh, ya nanti saya mau minta fatwanya sahabat saya Dr. Agus bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ya. Terus lah, ternyata
dipaksa apapun 43% kapitasi itu ada di puskesmas, itu ada ya, nanti jadi ada di puskesmas, di mana puskesmas menyerap dokter itu sangat sedikit. Jadi teman mau berjuang ya apapun mendapat kapitasi nggak mungkin. Kenapa? Sekarang sudah 91% penduduk Indonesia menjadi anggota BPJS, 43% dari pengamatan saya jatuh ke puskesmas ya. Jadi sudah akan berjuang. Paling satu dokter hanya mendapatkan 1.700 kapitasi, dinaikkan berapa pun susah. Puskesmas nyerap hanya 22% jumlah dokter. Dokter Indonesia 150 sekian ribu, yang terserah di puskesmas hanya 36. Ini sudah nggak bisa tambah lagi, karena mengadakan tenaga dokter di puskesmas itu nggak sederhana. Birokrasinya juga panjang. Saya kira para kepala dinas sudah paham betul, nggak mudah mengadakan tenaga dokter. Sehingga dia apa tetap kemampuan puskesmas menyerap tenaga dokter itu cuma 22% dari populasi dokter. Nah, kalau lu semakin banyak, berarti populasinya akan terdilusi semakin kecil lagi. Kecuali pemerintah konsisten 1/1000, puskesmas dapat 15.000 kapitasi, berarti 15 dokter yang terserap itu baru mungkin bagus. Ya. Dan lucunya lagi, teriaknya adalah kurang dokter, gitu. Contoh di Papua, perlu dokternya banyak di provinsi ini. Tapi faktanya dokter di sana itu banyak, gitu kan? Tapi tidak di puskesmas, kan gitu. Karena pertanyaan, dokter di wilayah Timur Lima ini banyak dokter umumnya, tapi kenapa kok yang di puskesmas sedikit? Apa upahnya sedikit, gajinya sedikit, takut, keamanan, prestasi, sekolah, macam-macam. Kalau semua itu bisa diperbaiki, mungkin dokter ini bisa ke puskesmas semuanya, dan hal ini tidak terjadi gitu. Ini pertanyaan, sehingga saya katakan kalau semua nuduh organisasi profesi, saya kira ya tidak paham gitu. Ini contohnya bahwa semua 43% kapitasi jatuh ke puskesmas. Jadi puskesmas itu uangnya banyak sebanyak. Setiap tahun pendapatnya banyak loh puskesmas itu, dari kapitasi total hampir 1 miliar. Ya kan? Ini data DJSN ini ya. Bukan data saya, data DJSN. Jadi pendapatan dari layanan kuratif sama BPJS puskesmas sampai 1 miliar. Dana BOK dari Pak Kadinges, saya lihat dari profil APBN, setahun puskesmas itu dapat 800 juta juga, 72 juta per bulan. Itu BOK-nya. Non fisiknya ya yang termasuk BOK, tapi yang fisiknya ya dibangun sendiri sama pemerintah sana gitu kan. Tahun ini ada 59 puskesmas yang mau dibangun, ada berapa belas rumah sakit yang dibangun. Kesimpulannya adalah puskesmas sebenarnya polio sebenarnya, puskesmas polio ya untuk zaman sekarang. Cuman masalahnya adalah sedikit menyerap tenaga dokter gitu loh, dan dokter tidak serap ke sana. Nah ini terus, nah sekarang kalau kita perusahaan lagi kita ini jumlahnya 15.000, tapi IG kita ini pada nggak aktif gitu ya. Saya oke lah kita coba internet, kita berjuang medsos, tapi ternyata berjuang medsos tidak maksimal. Ini kan di Jawa Timur itu semua cabang ini ternyata yang muncul di Surabaya karena sudah lama. Ya terima kasih teman-teman Surabaya, IG-nya aktif sekali gitu ya, penting itu. Tapi cuma 4.000 followernya. Kalau di Jawa Timur ada 21.000 dokter. Mau ayo kita semuanya dengan sukarelanya tuk saja gitu menjadi followernya semua ini kan jadi 20.000 semuanya, bagus gitu kan. Zaman sekarang zaman festival loh. Coba kita itu nyanyi walaupun suaranya buruk, tapi kalau yang tuk itu banyak, dia menang loh. Walaupun semuanya cemerlang gitu, tapi kalau yang memilih sedikit, karena yang diupai sedikit, kita dikasih pulsa sedikit, kalah sama yang suaranya breng-breng gitu ya. Kita cuma festival, makanya saya minta di zaman festival ini nanti berikutnya nama marketing. Jadi IG saja saya minta nanti diperbaiki. Dan teman-teman yang IG-nya masih gak aktif, tolong diaktifkan karena memang itu penting. Saya penasaran sama Mojokerto. Ada nggak Mojokerto? Mojokerto ada ya? Mojokerto dalam periode 2 bulan ini dia accelerated. Saya tanya, kamu kok bisa begitu? Iya mas. Kebetulan Reza itu ada saya. Iya mas. Kamu ada kerjanya? Ada mas. Apa? Menyewa orang gitu. Jadi menyewa orang. Tidak sama. Ada yang membayar orang untuk menjadi content maker. Kan content maker loh. Tidak masalah, profesional. Maka ini bagus. Mojokerto bagus ya. Bagus yang menyelip dalam tempo 2 bulan ini Mojokerto, ya kan? Sehingga
Postingannya banyak juga Mojokerto dalam 2 bulan ini. Mana Mojokerto? Ini ya. Nah ini dia mengalahkan di wilayah. Ya. Dalam tempo 1 bulan Januari Februari ini Mojokerto mengalahkan di wilayah. Permisi, Ya. Pak Ketua, mohon dipercepat waktunya berbagi dengan Ketua PPK dan Ketua PP. Oh iya, nanti begitu Ketua PP datang langsung saya stop ya. MPPK. Oke, habis itu Mas Kres ya. Terus. Cuma satu slide katanya Mbak Siti. Ya. Saya senang Mbak Siti ini orangnya terus terang. Iya, jadi terus terang maksudnya. Pak Ketua saya bawa sate yuk. Pak tadi ada sate di luar gitu, jadi senang saya. Iya, makanya saya sangat senang. Mojokerto ini perlu ditiru. Jadi kita semua harus meniru. Kalau di wilayah memang ada timnya, ada para tim ses ada milenialnya. Jadi mereka memang paham konten itu paham. Kalau saya ini kan gedel gitu karena generasi lama saya itu. Tapi kalau mereka itu cepat sekali. Nah ini kita penting. Saya minta nanti di cabang teman-teman internship yang relatif fresh itu, fresh teknologi diajak untuk menunjukkan ini. Ya, saya lihat dia di Mojokerto ini progres, ya, sehingga nanti makin lama makin bagus. Karena menurut saya begitu. Ya tentu kalau posting karena di wilayah Jawa Timur sudah ada tim, ya tentu kita highlight gitu ya. Karena kalau saya nanti di cabang wilayah begitu, saya kira ada 4 ide yang besar anggotanya, yaitu Surabaya, Malang, Sidoarjo, Jember, Lamongan, ya, Madiun, ya. Itu banyak katanya. Jadi saya minta mari berjuang yang terstruktur. Di kelompok Forkom tadi pagi berjuang yang terstruktur. Kalau berjuang sendiri itu berantakan, ya. Itu ini, ya. Tolong nanti dalam raker teman-teman, tolong berbagai macam perubahan ini tolong kita ikuti dengan bagus. Kelak ke depan gap yang terlalu jauh ini kita bisa selenggarakan. Memang saya selalu pesan perubahan apapun, event politik itu selalu ada uang. Itu seluruh dunia. Ini majalah Times ini selalu ada. Ya. Jadi ada uang di sana. Jadi kalau panjenengan wah pasti ada oligarki, ya memang ya. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Ada satu wawancara yang bagus dengan Profesor Australia dengan Gita Karyawan. Ahli orang yang Profesor Australia yang ahli Indonesia itu siapa namanya? Dia katakan oligarki itu dari mana? Oligarki. Jadi bukan kita aja, karena Indonesia seluruh dunia begitu, bukan seluruh dunia begitu. Kenapa? Karena di tempat lain itu uang berlimpah, kita enggak, gitu loh. Kita ini ekstrim banget parah. Jadi di luar negeri itu uang itu 120% dari APBN mereka. Mereka ya, kita 20%. Sementara Rusia dan lain-lain bikin ladang apa? Ya untuk menghabiskan senjata supaya ekonomi berjalan, ya kan? Itu berputar. Satu ada kemakmuran, satu ada penderitaan. Supaya mereka saling berputar gitu. Jadi ini sesuatu yang aneh, tapi tidak usah didebatkan karena itu dipikirkan aja sendiri ya. Yang jelas, everything there is money in the bank di belakangnya. Ya, kalau nanti maksudnya banyak ini selain Pak Ketua PB, saya lihat Pak Ketua PB juga pusing juga, ketemu saya juga, saya lihat senyumnya itu hanya di permukaan gitu, tidak. Jadi saya tanya Pak Ketua PB, ini senyuman dari hati kok enggak gitu, enggak masuk senyum permukaan. Artinya bahwa senyum di luar tidak senyum di dalam. saya pikir jadi semuanya menoleh ke sana ya. Jadi saya pikir Jawa Timur kita harus terus bagus, kita harus bekerja dengan baik ya. Karena memang ya sampai saat ini dokter itu memang yang paling solid. Cuman saya pesan teman-teman adu domba ya, adu domba. Tolong apapun terutama di medsos ini banyak data yang selalu mengadu domba. Kita jangan reaktif, jangan gitu. Karena memang kita ini mereka ya, tadi mereka. Jadi kalau kecil mau menghancurkan ini tidak usah, nggak mungkin lah. Tapi kalau para kecil ini masuk ke telinganya sapi ini yang akan gila menghancurkan ini gitu ya. Jadi kalau para kecil mengadu domba, join aja lah, lawan aja. Kalau mereka bikin konten, lawan konten, itu di share. Makanya kalau kita semua kompak, share konten itu kan gampang gitu ya. Sama aja ini nggak mungkin dia menghancurkan Saddam Hussein, tapi kalau dia ngebom sini, Amerika yang menghancurkan. Makanya ini dokter-dokter itu telur. Kuningnya enak, putihnya enak, kulitnya pun enak sebenarnya.
enak untuk kita jadikan pupuk gitu loh ya. Jadi Prof, kalau pas saya itu telur itu kulitnya saya hancurkan untuk pupuk sumber kalsium gitu ya. Tapi kalau kita kumpulkan ya apik, tapi kalau ngaturnya nggak bagus yo, bentuknya pecah semua sendiri ini. Makanya saya minta ketua ID, tolong kasih tempat yang baik seperti ini supaya para dokter yang hebat-hebat ini yang penuh protein dan gizi ini, ya tempatnya bagus. Itu tempat Anda. Oleh karena itu Anda kasih otoritas, ya kan? Saya kira saya sangat bersyukur bahwa seluruh pengurus di Jawa Timur paham itu. Kalau ada kata-kata yang tidak pasti bukan pengurus ID, gitu ya. Itu Mas Kris. Kata-kata bijak seperti ini yang jelas ya saya selalu senang sama kata-kata Mas Andi Singkis Pacun Parabel, damai tapi kita harus kuat juga gitu kan. Kita nggak pengen dituntut, nggak pengen, tapi kita harus punya lembaga hukum juga gitu ya. Makanya itu harus ini. Makanya saya pengen semuanya kompak bareng, ya kan, seperti American Medical luar biasa ini. Kita tiru teman-teman. Dan program-program nanti ini besok tolong dibicarakan dengan bagus. Saya sebenarnya rotok-rotok hipotesis dan rotok-rotok mimpi, tapi kenyataan. Jadi seperti ini. Yang kompak ini semuanya harus kompak lah ya. Perlindungan hukum kita punya BP2A, BHP2A, BHP2A yang mediasi kita selesaikan sebelum masuk ke fase-fase pengadilan. Tapi kalau kita sudah ke pengadilan, kita harus siap juga dengan Avicenna. Avicenna pernah membela sampai beracara di pengadilan di Kepanjen. Dulu Adi belum ada ya, ada Mas Rudi sama Adi yang kita sampai Mas Kris beracara di pengadilan. Kita membela sejawat 1,4 miliar. Kita bela di pengadilan karena mereka tak mau damai. Kami yang mau damai, pokoknya harus pengadilan. Ya sudah, kalau kita tak ladeni gitu kan. Oh berani ya, berani dong. Baik, kita bela. Avicenna kita mau ini, kita maju dan kita sampai ke ya pertama tinggi MA ya kita menang. Tapi kalau BHP2 bisa menyelesaikan sampai ke mediasi ya alhamdulillah ya. Dan sebagian besar bisa selesai mediasi. Kemarin yang terakhir di Jombang itu yang bayi yang IUD itu ya saya sampai ke sana karena kami menunggu fatwa dari ID ya, saya ke sana tapi setelah lewat proses ya akhirnya memang kita bisa selesaikan dengan SP3 karena Pak Polisi menyandarkan fatwanya pada kita. Dan yang jelas adalah Pak tidak ada kerjasama yang baik dengan Polda. Sekarang teman-teman cabang ayo dengan Polres. Ya itu yang ini kedepannya saya minta tolong nanti Muslim Kesejahteraan kalau bisa ada dana sejahtera di setiap cabang, juga di tiap perhimpunan. Nah nanti harapannya bahwa kalau sahabat-sahabat kita ada masalah, ada yang mohon maaf, ada sakit, ada apa itu sudah siap dengan itu. Tolong prinsip crowdfunding ini bisa diselenggarakan. Penmas saya kira yang kita sudah bagus, hubungan baik dengan pemerintah daerah kita lanjutkan. Juga harus teknologi, saya memanggil untuk publish ya. Dan jurnal kita, saya ngomong sama anak-anak, jurnal itu sebenarnya suatu saat bisa menghasilkan uang loh. Belum masa dong? Iya. Jurnal itu kalau sudah Scopus, kita punya banyak, ya kan? Elsevier itu setiap tahun mengumumkan keuntungan. Jadi Elsevier itu PT ya. Jadi Elsevier itu bukan dari siapa-siapa, milik PT, ya kan? Cuma sayangnya Pak PT Elsevier bukan PT di Jatim gitu ya. Ya, Elsevier itu setiap tahun mengumumkan keuntungannya. Teman-teman bisa menebak nggak berapa keuntungan Elsevier? Triliun, berpuluh triliun keuntungan Elsevier itu. Kalau dia jalannya banyak, DOI-nya itu setiap terbit kita membayar itu, dan itu milik Elsevier, gitu kan? Luar biasa itu. Jadi seperti triliun untungnya itu perusahaan jurnal dan segala macam yang untungnya itu, ya luar biasa. Dan ini kita walaupun kita masih mau ke BUS, tapi kita sudah menghasilkan keuntungan walaupun tidak banyak. Tapi lebih daripada itu, teman-teman kalau mau naik pangkat, mau menjadi lektor kepala, mau publish di sini. Ya publish di sini, saya lihat sudah 15 poin, Prof. Itu nilainya publish di sini. Ada Kopernikus, ada nilai aja segala macam, udah 15 poin. Kalau Scopus kan 25, ini 15 kan lumayan. Satu Scopus dengan 2 ini kan lebih banyak ini, kan? Dan ini yang jelas ini ada gambarnya gede ID, gitu. Luar biasa kebanggaan. Silakan. Dan ini sudah masuk ke Harvard, Oxford.
New Zealand sama Kanada termasuk. Jadi di perpustakaan universitas itu ini sudah muncul, bisa disitasi. Dan dari Google Scholar-nya sudah muncul mereka-mereka yang mencitasi ke Scopus. Saya harap ini menjadi jurnal yang baik. At least kita menjadi bangga bahwa ini itu bisa berkarya di ilmiah. Ada 9 fakultas kedokteran di Jawa Timur. Mestinya majalah ini bisa baik. Nah, baik teman-teman sekalian, Pak Ketum, thank you for coming. Ya. Nah ini nanti ID segala macam ini mau nanti supportnya, saya udah ngomong, berbilang lanjut gitu, udah ya. Maksud saya saya datang di depan dong. Oh gitu. Dokter Ade monggo dong, silakan Pak di Ketum, depan dong. please welcome. Selamat datang Dokter Ade rumah ini Ya. monggo. Dipersilakan duduk di depan. Oke. Jadi bersama-sama dengan Dr. Sutrisno, Ya. Dr. Limbo yang kedua. Oke. Moga Mas Rizky. Monggo, Suci. Pak Ketum ini baru pulang umroh ya Pak Ketum? Apa? Baru pulang umroh ya? Masih kurang dari 40 hari sih, masih ada malam. Iya kan soalnya masih. Pak Ketum ini paling enak ke Jawa Timur, katanya pulang kampung sendiri gitu. Dokter Ade yang saya pun bisa ke panggung Dokter Ade. Langsung ke panggung Dokter Ade sekalian dong. Ya, kita doakan semoga beliau jadi pejabat Indonesia ke depan. Amin. Ya. Jadi saya ada 5 slide lagi, tolong ini dibantu teman-teman, ya kan? Dan entrepreneurship, saya untuk entrepreneurship di pengurusan ini Pak Ketum, saya laporkan ada orang-orang hebat di entrepreneurship Jawa Timur. Ada Dr. Agus, pemilik Delta Surya dan apa? Sama lagi? Anwar Medika. Weh, Dr. Agus, stand up please. Saya kepengen. Luar biasa. Beliau tidak hanya bicara, tapi hasil kerjanya. Sebenarnya ada satu lagi Dr. Sadiaryono, pemilik dua rumah sakit Prima ya, gede itu ya kan. Wah luar biasa. Terus pokoknya tetap ya pengurus ini. Harapan saya nanti kita semua bisa belajar dari beliau. Dan Anda semua tetap di bidangnya masing-masing. Semua Anda tetap sehingga nanti saya berharap para dokter bisa ngaji bareng keilmuan ini kepada para pakar-pakarnya. Dan tetap semuanya. Ya harapan saya begitu. Harapan ke depan. Tolong teman-teman nanti ini tapi sekali lagi butuh keberanian ya. Jadi butuh keberanian. Makanya ada para guru saya, para guru besar nanti berikan support, ya kan? Teman-teman birokrat memberikan pengalaman, para praktisi ya yang nanti akan memberikan pengalaman selama ini supaya nanti kita dengan presisi yang tinggi, ya presisi yang tinggi kita bisa mempunyai keberanian untuk kita beralih. Gitu ya. Orang hebat pun juga butuh tantangan, jadi gak ada yang instannya. Jadi kita, tapi yang jelas bisa senang nih. Sekarang gelap, besok gelap, tapi lusa kan cerah. Jadi jangan pernah mempertentangkan gagal dengan berhasil. Gagal itu adalah bagian dari berhasil, jadi bukan lawan berhasil. Nah, jadi saya ke depan begitu, dan itu mungkin arahan saya, Mas Kris, monggo PPK.